Assalamualaikum sahabat muslimah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pernikahan itu ibarat perjalanan suci, menyatukan dua hati dalam ikatan yang penuh cinta dan kasih sayang. Setiap pasangan pasti berharap pernikahan mereka akan selalu harmonis dan bahagia. Tapi, namanya rumah tangga, pasti ada saja ombaknya. Tidak selamanya perjalanan itu mulus. Kadang ada saja rintangan yang harus dihadapi bersama. Kadang, suami istri bisa beda pendapat sampai berantem. Perbedaan pendapat ini bisa terjadi karena berbagai hal, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Kalau begini, kebahagiaan jadi terganggu. Hati-hati jadi nggak tenang. Perasaan cemas dan stres bisa muncul, membuat kita merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Masalah kecil kalau dibiarin bisa jadi masalah besar. Komunikasi yang buruk bisa memperparah situasi, membuat kita semakin jauh dari pasangan. Emosi memuncak, ngomong pun jadi susah. Ketika emosi sudah menguasai, kita seringkali sulit untuk berpikir jernih dan mencari solusi yang baik. Rumah jadi kayak medan perang, bukan lagi tempat yang nyaman. Padahal, rumah seharusnya menjadi tempat kita merasa aman dan tenang. Padahal, rumah tangga itu harusnya tempat kita pulang, tempat kita cari ketenangan, tempat kita saling menguatkan. Disinilah kita seharusnya menemukan dukungan dan cinta tanpa syarat, bukan malah bikin stres dan sedih. Kita harus berusaha untuk menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang di rumah. Yuk, kita sama-sama perbaiki hubungan sama suami. Mulailah dengan komunikasi yang baik, saling dengarkan, dan memahami perasaan satu sama lain. Kita ciptakan rumah tangga yang adem ayem, penuh berkah. Dengan begitu, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan harmonis. Karena kalau kita bahagia, hidup kita jadi lebih entang, termasuk rezeki kita. Kebahagiaan dalam rumah tangga akan membawa dampak positif dalam segala aspek kehidupan kita. Pernah nggak sih, sahabat ngerasa rezeki lagi seret, seolah-olah semua usaha yang kita lakukan nggak membuahkan hasil? Apalagi, pas lagi ada masalah sama suami atau pasangan kita. Rasanya, semua jadi makin berat. Tenang, sahabat nggak sendirian. Banyak yang ngalamin hal yang sama. Banyak pasangan yang merasakan hal serupa ketika hubungan mereka sedang tidak harmonis. Kenapa ya bisa gitu? Nah, saat kita lagi berantem, pikiran sama hati kita jadi nggak karuan. Kita jadi lebih mudah tersinggung dan emosi. Kita jadi susah fokus sama kerjaan. Energi kita kepakai buat marah-marah dan mikirin masalah yang nggak selesai-selesai. Jadinya, kerjaan kita nggak maksimal dan rezeki pun jadi seret. Produktivitas menurun dan kita jadi merasa semakin tertekan. Nggak cuma itu, berantem juga bisa ngundang energi negatif ke dalam rumah. Rumah yang seharusnya jadi tempat berlindung malah jadi sumber stres. Suasana hati yang nggak nyaman bikin kita susah bersyukur. Kita jadi lebih fokus pada hal-hal negatif daripada hal-hal positif yang kita miliki. Padahal rasa syukur itu penting banget buat membuka pintu rezeki. Dengan bersyukur, kita bisa melihat peluang yang mungkin sebelumnya terlewatkan. Sebaliknya, kalau rumah tangga kita harmonis, aura positif akan terpancar. Hubungan yang baik dengan pasangan bisa memberikan kita semangat dan motivasi. Pikiran jadi jernih, hati tenang, dan energi kita bisa dipakai buat hal-hal yang baik. Kita jadi lebih produktif dan kreatif dalam bekerja. Dalam kondisi kayak gini, insya Allah rezeki akan mengalir dengan lancar. Keharmonisan dalam rumah tangga bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Jadi penting banget buat kita menjaga hubungan yang baik dengan pasangan. Komunikasi yang baik dan saling pengertian bisa membantu kita mengatasi masalah bersama. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, baik di rumah maupun di tempat kerja. Dan pada akhirnya, rezeki pun akan datang dengan sendirinya. Salah satu kunci utama supaya rumah tangga harmonis adalah komunikasi yang lancar. Komunikasi yang lancar ini bisa membantu kita untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain. Tanpa komunikasi yang baik, seringkali terjadi kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Komunikasi yang baik itu bukan cuma tentang ngomong aja, tapi juga tentang mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Ketika kita mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan peduli dengan apa yang dikatakan pasangan kita. Biasakan buat ngobrolin semua hal sama suami, dari hal kecil sampai masalah besar. Jangan ragu untuk berbagi cerita tentang hari-hari kita, perasaan kita, dan bahkan mimpi-mimpi kita.
Dengan begitu, kita bisa membangun kepercayaan dan kedekatan yang lebih dalam. Sampaikan apa yang sahabat rasakan dengan jujur dan terbuka. Kejujuran adalah fondasi dari komunikasi yang sehat. Ketika kita jujur, kita memberi kesempatan kepada pasangan kita untuk benar-benar mengenal kita. Jangan dipendam sendiri, nanti malah jadi salah paham. Ketika kita menyimpan perasaan atau masalah sendiri, itu bisa menumpuk dan akhirnya meledak. Lebih baik kita bicarakan dengan pasangan kita sejak awal. Pas suami lagi ngomong, dengarkan baik-baik, berikan perhatian penuh, dan jangan terganggu oleh hal-hal lain. Fokus pada apa yang dia katakan dan coba pahami maksudnya. Berikan perhatian penuh, dan coba pahami dari sudut pandangnya. Cobalah untuk melihat situasi dari perspektifnya. Ini akan membantu kita untuk lebih empati dan mengerti perasaannya. Jangan keburu motong pembicaraan atau langsung menghakimi. Biarkan pasangan kita menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapatnya. Ingat, komunikasi yang baik itu kayak jembatan yang bisa nyambungin perbedaan dan mempererat hubungan. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mengatasi berbagai tantangan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi, mari kita terus belajar dan berusaha untuk berkomunikasi dengan lebih baik tiap hari. Setiap orang itu beda-beda. Kita dan suami pasti punya perbedaan, mulai dari pendapat, kebiasaan, sampai hobi. Ini wajar kok, nggak perlu dijadiin masalah besar. Kuncinya adalah saling memahami. Coba bayangkan diri sahabat jadi suami. Pahami kenapa dia berpendapat seperti itu dan gimana cara berpikirnya. Dengan begitu, kita bisa lebih berlapang dada dan cari solusi bareng-bareng. Jangan egois, maksa suami harus nurutin kita. Ingat, tujuan nikah itu saling melengkapi, bukan mesingkanseran. Namanya rumah tangga, pasti ada aja masalahnya. Kadang, omongan atau perbuatan suami bisa bikin kita sakit hati. Kalau sudah begini, coba untuk memaafkan. Memang gak gampang, butuh hati yang lapang dan jiwa yang besar. Tapi ingat, memaafkan itu bisa bikin hati kita lebih tenang. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan suami, tapi kita memberi kesempatan kepada suami dan diri sendiri untuk belajar dari kesalahan. Memaafkan adalah langkah awal untuk membangun kembali hubungan yang harmonis. Menjaga keharmonisan rumah tangga itu kayak menjaga api, biar tetap nyala. Butuh usaha dan perhatian agar cinta tetap terjaga. Sekali-kali, lakukan hal-hal romantis bareng suami. Misalnya, makan malam berdua, nonton film kesukaan, atau liburan bareng. Ciptakan momen-momen indah yang bisa bikin hubungan makin erat. Jangan lupa tunjukkan rasa sayang dan terima kasih ke suami. Berikan pujian dan dukungan untuknya. Ingat, cinta perlu dirawat agar tetap bersemi. Siapa sih yang gak mau punya rumah tangga yang harmonis? Gak cuma bahagia, tapi juga banyak berkahnya. Saat rumah tangga dipenuhi cinta dan kasih sayang, hati kita jadi tentram. Pikiran pun jernih dan fokus untuk meraih cita-cita. Dalam kondisi seperti ini, insya Allah rezeki akan datang dengan mudah. Nggak cuma rezeki materi, keharmonisan rumah tangga juga akan mendatangkan berkah lainnya, seperti anak-anak yang soleh dan soleha, kesehatan yang prima, dan umur yang panjang. Pak Hasan dan Bu Fatima adalah pasangan suami istri yang dulunya sering banget berantem. Masalah ekonomi dan perbedaan prinsip sering bikin mereka bertengkar. Namun mereka sadar kalau pertengkaran itu nggak ada gunanya. Mereka mulai introspeksi diri dan berusaha memperbaiki komunikasi. Mereka belajar untuk saling memahami dan memaafkan. Perlahan tapi pasti, rumah tangga mereka berubah jadi lebih harmonis. Sekarang, Pak Hasan dan Bu Fatima hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Rezeki mereka pun semakin lancar. Kisah mereka membuktikan kalau rumah tangga yang harmonis bisa terwujud dengan usaha dan doa. Sahabat muslimah, membangun rumah tangga yang harmonis memang perlu usaha. Tapi, percayalah kalau semua itu sepadan dengan hasilnya. Karena di balik rumah tangga yang harmonis, ada kebahagiaan dan berkah yang melimpah. Yuk, mulai sekarang kita perbaiki hubungan dengan suami. Komunikasi yang baik, saling memahami, dan memaafkan adalah kunci utamanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga cinta agar tetap menyala. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Semoga rumah tangga kita dipenuhi cinta, kebahagiaan, dan amin.